Panglima TNI Andika, penghapus kekejaman politik yang mendarah daging. Beberapa waktu lalu, saya melihat sebuah banner dengan tulisan yang berisi doa untuk mengutuk orang yang buang sampah di situ dengan kemiskinan 7 turunan. Meskipun saya jengkel dengan orang yang suka buang sampah sembarangan, tetapi saya sangat sedih membaca banner tersebut. Ada kebencian yang membutakan akal sehat di situ. Kebencian yang menghadirkan iblis. Kita bisa bayangkan orang tuanya yang melakukan kesalahan, anaknya yang gak tahu apa-apa, bahkan belum lahir sudah didoain miskin. Seperti yang kita ketahui bersama, anak lahir ke dunia ini tidak pernah ditawari untuk lahir ke keluarga yang seperti apa. Tidak ada perjanjian dengan Sang Pencipta, tidak mendapatkan bekal apa-apa, telanjang dan isi kepala masih suci. Anak mendapatkan pengetahuan dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Bahkan, kalau kita mau melihat sejarah, manusia itu pemikirannya berevolusi karena mempelajari sejarah sebelumnya. Dengan mempelajari sejarah sebelumnya, manusia menyempurnakan berbagai penemuan. Handphone dari waktu ke waktu pun semakin canggih. Itu semua berkat manusia mempelajari sejarah dan penemuan sebelumnya. Orang tua memang memberi bekal ilmu, bagaimana berkomunikasi dengan bahasa lingkungannya dan lain sebagainya. Memang orang tua akan berpengaruh besar, tetapi lingkungan bermain dan menempuh pendidikan akan lebih besar menarik perhatiannya. Hal itu yang membuat tak jarang pola pikir orang tua dan anak bisa berbeda, dan otomatis sudut pandang pun berbeda dalam menilai sesuatu. Ideologi yang menggunakan cara doktrin memang membuat orang buta mata hatinya. Doktrin yang berpotensi menimbulkan benci. Jika sudah benci, akal sehat akan sulit digunakan. Sama seperti orang yang membuat banner mendoakan miskin 7 turunan, belum lahir tapi sudah menerima kutuk. Begitu juga dengan anak-anak dari orang yang dicap PKI, belum lahir sudah dikutuk, hingga PKI sudah nggak ada pun tetap dikutuk, menjadi momok di negeri ini. Terlepas ada pro dan kontra, itulah pendapat saya. Pro dan kontra itu biasa dalam kehidupan, tetapi idealnya meskipun pro dan kontra itu biasa, budaya diskusi harus digalakan agar dasar pro dan kontra bisa dijabarkan dan dinilai dengan akal sehat. Kutukan PKI yang diterima anak-anak yang terlahir dari rahim ibu yang sudah dicap PKI itu adalah akibat pernyataan monolog masa lalu, penghakiman sepihak tanpa peradilan. Bermonolog itu sama seperti doktrin. Doktrin itu sudah sepertinya propaganda yang bisa mengubah hal tidak benar dianggap benar. Meskipun keputusan Panglima TNI Andika tidak berdampak apa-apa bagi saya, tetapi beliau sungguh luar biasa. Yang paling penting itu dalam seleksi, bukan soal dia anak siapa. Siapapun yang berideologi Pancasila, itulah yang layak jadi TNI. Sebab TNI itu menjaga NKRI yang berideologi Pancasila, ideologi yang mempersatukan tanpa pandang suku, hingga agamanya apa. Jika negara kita tidak ingin ketinggalan, sebaiknya selalu memikirkan sebuah revaluasi, tak hanya dalam merekrut anggota TNI, tetapi dalam berpolitik pun harus dibudayakan begitu. Contoh kecilnya adalah memilih pemimpin daerah hingga presiden. Sebenarnya nggak relevan kalau ada sentimen sara, sebab karena sentimen sara bisa mengkaburkan nilai-nilai dari kualitas yang dibutuhkan seorang pemimpin. Sentimen sara membuat nilai-nilai kebangsaan akan terkikis. Rasa persatuan akan terkikis. Jika sudah begitu, orang-orang berkepentingan dengan mudah menekan kebijakan dengan unjuk gigi lewat sentimen sara. Negara lain yang tak ingin Indonesia maju pun dengan gampang membuat negara tidak kondusif. Dengan sekedar menyiapkan logistik, kerusuhan dengan sentimen sara pun dengan begitu mudah untuk dipantik. Kalau kutukan PKI sudah dicabut oleh Panglima TNI, kutukan minoritas bisa menjadi pemimpin
tak akan ada yang bisa mencabutnya. Hal itu bisa tercabut dengan sendirinya jika seluruh rakyat Indonesia sudah memandang manusia tanpa embel-embel SARA. Memandang manusia sebagai sesama manusia dan sesama anak bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Artikel ini ditulis oleh Ca Anton di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Panglima TNI Andika, penghapus kekejaman politik yang mendarah daging. Beberapa waktu lalu, saya melihat sebuah banner dengan tulisan yang berisi doa untuk mengutuk orang yang buang sampah di situ dengan kemiskinan 7 turunan. Meskipun saya jengkel dengan orang yang suka buang sampah sembarangan, tetapi saya sangat sedih membaca banner tersebut. Ada kebencian yang membutakan akal sehat di situ. Kebencian yang menghadirkan iblis. Kita bisa bayangkan orang tuanya yang melakukan kesalahan, anaknya yang gak tahu apa-apa, bahkan belum lahir sudah didoain miskin. Seperti yang kita ketahui bersama, anak lahir ke dunia ini tidak pernah ditawari untuk lahir ke keluarga yang seperti apa. Tidak ada perjanjian dengan Sang Pencipta, tidak mendapatkan bekal apa-apa, telanjang dan isi kepala masih suci. Anak mendapatkan pengetahuan dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Bahkan, kalau kita mau melihat sejarah, manusia itu pemikirannya berevolusi karena mempelajari sejarah sebelumnya. Dengan mempelajari sejarah sebelumnya, manusia menyempurnakan berbagai penemuan. Handphone dari waktu ke waktu pun semakin canggih. Itu semua berkat manusia mempelajari sejarah dan penemuan sebelumnya. Orang tua memang memberi bekal ilmu, bagaimana berkomunikasi dengan bahasa lingkungannya dan lain sebagainya. Memang orang tua akan berpengaruh besar, tetapi lingkungan bermain dan menempuh pendidikan akan lebih besar menarik perhatiannya. Hal itu yang membuat tak jarang pola pikir orang tua dan anak bisa berbeda, dan otomatis sudut pandang pun berbeda dalam menilai sesuatu. Ideologi yang menggunakan cara doktrin memang membuat orang buta mata hatinya. Doktrin yang berpotensi menimbulkan benci. Jika sudah benci, akal sehat akan sulit digunakan. Sama seperti orang yang membuat banner mendoakan miskin 7 turunan, belum lahir tapi sudah menerima kutuk. Begitu juga dengan anak-anak dari orang yang dicap PKI, belum lahir sudah dikutuk, hingga PKI sudah gak ada pun tetap dikutuk, menjadi momok di negeri ini. Terlepas ada pro dan kontra, itulah pendapat saya. Pro dan kontra itu biasa dalam kehidupan, tetapi idealnya meskipun pro dan kontra itu biasa, budaya diskusi harus digalakan agar dasar pro dan kontra bisa dijabarkan dan dinilai dengan akal sehat. Kutukan PKI yang diterima anak-anak yang terlahir dari rahim ibu yang sudah dicap PKI, itu adalah akibat pernyataan monolog masa lalu, penghakiman sepihak tanpa peradilan. Bermonolog itu sama seperti doktrin. Doktrin itu sudah sepertinya propaganda yang bisa mengubah hal tidak benar dianggap benar. Meskipun keputusan Panglima TNI Andika tidak berdampak apa-apa bagi saya, tetapi beliau sungguh luar biasa. Yang paling penting itu dalam seleksi, bukan soal dia anak siapa. Siapapun yang berideologi Pancasila, itulah yang layak jadi TNI. Sebab TNI itu menjaga NKRI yang berideologi Pancasila, ideologi yang mempersatukan tanpa pandang suku, hingga agamanya apa. Jika negara kita tidak ingin ketinggalan, sebaiknya selalu memikirkan sebuah revaluasi, tak hanya dalam merekrut anggota TNI, tetapi dalam berpolitik pun harus dibudayakan begitu. Contoh kecilnya adalah memilih pemimpin daerah hingga presiden. Sebenarnya nggak relevan kalau ada sentimen SARA, sebab karena sentimen SARA bisa mengkaburkan nilai-nilai dari kualitas yang dibutuhkan seorang pemimpin. Sentimen SARA membuat nilai-nilai kebangsaan akan terkikis. Rasa persatuan akan terkikis
Jika sudah begitu, orang-orang berkepentingan dengan mudah menekan kebijakan dengan unjuk gigi lewat sentimen SARA. Negara lain yang tak ingin Indonesia maju pun dengan gampang membuat negara tidak